Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hari kemarin, ada beberapa hal yang tentu saja menjadi pusat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah meresmikan lembaga yang berbadan hukum, yakni Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, yang tentu yang diresmikan pemerintah tidak tanggung-tanggung. Ada 80.081 koperasi se-Indonesia, dan logo koperasinya pun itu sudah langsung didaftarkan di hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Hal yang tentu positif yang perlu kita sikapi adalah bahwa sekarang ini orang kalau punya kemampuan berusaha, tentu mereka tidak berpikir koperasi. Karena koperasi itu di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dikondisikan sebagai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pola inilah yang kadang orang tidak tertarik dengan pola koperasi ini. Mereka lebih tertarik membuat PT, CV, atau Persero, atau yang sejenisnya. Apalagi orang-orang yang mempunyai modal besar, tentu mereka tidak mau untuk membuat koperasi. Nah, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan permodalan atau ikhtiar atau usaha yang diberikan kepada masyarakat untuk membentuk kapital atau usaha baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sekedar kebahagiaan, tapi juga kesejahteraan. Terobosannya saya pikir sudah kita banyak tahu. Ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, bahkan sekarang dikondisikan ada Koperasi Merah Putih. Tentu sekarang bagaimana kita berpikir untuk bagaimana mengembangkan diri masuk dalam area itu, tujuannya niat ingsun punya keniatan tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan pemerintah. Bahkan dalam kondisi koperasi itu ada yang mendirikan klinik, bahkan kemarin ada penyerahan obat-obatan dari Departemen Pertahanan kepada koperasi, diantaranya ada Cefadroxil, ada paracetamol, dan ada beberapa obat-obatan yang lain. Yang tentu saja antibiotik pun juga bisa dijual di dalam klinik kesehatan atau koperasi tersebut. Tentu saja ini menjadi peluang bagi insan-insan yang pengen berkarya, memajukan perekonomian di daerahnya masing-masing. Permasalahan kita sekarang adalah kita ini kekurangan sumber daya manusia, SDM, dan tentu saja perlu ada beberapa hal yang harus diseleksi. Tidak hanya sekedar mampu mengurusi, tapi juga mampu bertanggung jawab atas apa yang dibebankan pada mereka. Jangan sampai kucuran-kucuran dana itu hanya sekedar diterima, dioperasikan, tapi tidak ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, tentu saja ini menjadi satu kondisi yang tentu secara agama, bagaimana ad'afam mudha'afah, bagaimana sesuatu yang saling sama-sama bermanfaat, itu yang perlu dilaksanakan. Bahkan di pondok-pondok pesantren pun sudah banyak didirikan koperasi. Sehingga Nun Sewu, Wakil Presiden pertama NKRI, Bapak Muhammad Hatta, yang
bapaknya beliau ini adalah Pak Jamil dari Sumatera, ini merupakan ahlu thariqah. Artinya beliau adalah muslim. Dan Bapak Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Tentu sedikit yang mengetahui bahwa Pak Muhammad Hatta itu juga muslim dan beliau alim dan bisa menguasai setidaknya 24 bahasa internasional. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dulu itu mempunyai kapasitas tidak hanya sekedar alim, tapi al-alamah, memahami sesuatu dengan cara-cara yang paripurna. Tidak hanya sekedar sempurna, tetapi paripurna. Inilah yang tentu saja umat Islam harus dibekali dengan wirausaha. Tidak hanya sekedar kewiraan untuk bela negara, tapi juga wirausaha. Proses inilah yang perlu dikembangkan kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di lingkungan kita. Mereka atau kita atau saya secara spesifik tidak boleh sekedar krido lumai asto, tidak boleh sekedar konsumtivisme, mengkonsumsi sesuatu hanya meminta ikannya, tapi tentu saja mari berupaya untuk mendapatkan kail atau pancingnya. Lalu kalau pancing nggak telaten Mbak, ya seser lah atau apa, jala gitu. Yang penting jangan potas. Karena kalau potas berarti kita berupaya untuk merusak lingkungan. Ada 1 juta personil yang dipersiapkan untuk pendampingan dalam Koperasi Merah Putih. Tentu ini saja menunjukkan pada seriusnya pemerintah dalam ikut serta mensejahterakan masyarakat. Tentu tata kelolanya bagaimana? Disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Kalau wilayahnya mungkin yang menonjol adalah sektor pertanian, tentu koperasi itu harus juga mengkondisikan tentang alat-alat pertanian atau hal-hal yang terkait dengan petani, pupuk, alat-alat pertanian atau yang lain. Terkait dengan kesehatan tentu juga alat-alat kesehatan perlu disiapkan, obat-obatan atau klinik kesehatan, dan sesungguhnya merupakan satu kondisi dan saya yakin hal yang seperti ini sangat terbatas karena sumber daya manusia tentu di dalam satu wilayah tertentu belum tentu mempunyai tenaga kesehatan yang mumpuni. Setidaknya ke depan harus dirintis 1 desa, 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat. Apalagi kalau ada nilai plusnya. 1 dokter yang hafal Quran, 1 perawat yang hafal Quran, 1 bidan yang hafal Quran, 1 kepala desa yang hafal Quran. Apalagi punya kemampuan-kemampuan lain. Tidak hanya sekedar mengkondisikan sesuatu, tapi bagaimana mengkondisikan ini sebagai sesuatu yang positif. Pelecut semangat untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat dan mensejahterakan lingkungan masyarakat tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Wajar saja kalau misalnya setelah masyarakat yang punya kemampuan, punya finansial yang bagus, punya materi yang banyak, kemudian disarankan untuk zakat mal. Ya bagaimana? Karena mereka sudah mempunyai syarat, sudah mempunyai kemampuan untuk bisa membayar zakat mal. Sehingga wajar kalau disarankan untuk zakat mal. 2,5% dari hartanya dikondisikan. Tapi bagaimana ketika mereka cari hidup saja susah, cari penghidupan saja tidak mudah, pertanian saja kembang kempis, pupuknya mahal, apalagi beras saja barangkali mahal, tentu ada kesetaraan. Dan kita, pemerintah, itu juga mengkondisikan untuk swasembada beras dan seterusnya, swasembada jagung. Ini tentu saja memberikan sentuhan yang tersendiri. Bagaimana kita, nun sewu, tidak hanya sekedar menyalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi bagaimana ketika ada fasilitas yang diberikan kepada masyarakat
kita mencoba untuk berpartisipasi. Apa bidang kita, apa keahlian kita, dan apa kemampuan yang bisa kita sampaikan dan kita bisa persembahkan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih banyak, maka tentu saja kita harus dilakukan. Maka tentu saja kita harus bersyukur ketika ada limpahan rezeki. Selain dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk desa-desa tertentu, untuk semua desa barangkali, ini sekarang ada dana yang besar, yakni untuk koperasi. Tentu bagaimana cara mengelolanya? Tentu harus dipilih orang-orang yang tidak sekedar mau, tapi juga mampu. Bagaimana kalau mereka mau tapi tidak mampu? Tentu nantinya tidak akan bisa menghadirkan profit karena mereka ilmu perdagangan saja tidak mengerti. Ilmu tentang tata niaga saja tidak memahami. Ilmu tentang memahami manajemen manajerial, tata kelola, tentang jual beli, itu mereka tidak paham. Kok mengelolanya? Ya tidak bisa. Tentu ini memerlukan pendampingan dan memerlukan pengawasan-pengawasan. Maka semoga hal-hal yang kemarin tanggal 21 Juli sudah di-launching oleh pemerintah di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, mendapatkan sambutan yang positif bagi semua warga. Tentu saya juga berharap ada pendampingan-pendampingan untuk konten kreator, untuk YouTuber di suatu kalangan, suatu wilayah tertentu, sehingga mereka tidak hanya sekedar membuat konten seperti ini, tapi juga tahu celah bagaimana cara mendapatkan viewer yang banyak, bagaimana cara mendapatkan subscriber yang banyak, bagaimana cara membuat konten yang positif, yang tidak ada unsur fitnah, tidak ada unsur hoax atau berita bohong, tidak ada disinformasi, dan tidak mempunyai unsur kebencian terhadap orang lain. Karena kalau sebuah konten itu sudah terdapat unsur DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian terhadap orang lain, maka tentu berarti apabila konten itu dilihat oleh 10 orang, 20 orang atau lebih, tentu berarti kita sudah menyebarkan hal-hal yang tidak positif. Semoga informasi sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang juga telah subscribe, like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, saya harapkan untuk bisa subscribe agar setidaknya bisa memberikan kontribusi atau penyemangat bagi kami untuk membagikan informasi terhadap panjenengan dengan cara-cara yang baik dan bijak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan panjenengan. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.